Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Firmandi, SPD, yang bertugas sebagai guru mata pelajaran IPA, yang merupakan rekan guru kerja saya di sekolah ini. Kami akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi. Selamat siang Pak Firman. Baik, selamat siang Pak. Ya. Apa kabar Pak Firman hari ini? Alhamdulillah, hari ini sangat luar biasa. Walaupun tadi di kesibukan pembelajaran, tapi tetap sehat dan semangat tentunya. Alhamdulillah, jadi tetap semangat Pak ya? Ya. Ya, baik Pak, jadi seperti apa yang kita rencanakan, bahwa saya akan melakukan coaching dengan proses supervisi nanti yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Baik. Nah, sebelum supervisi ini dilakukan, tentu kita akan melakukan percakapan dulu sebelum saya mengobservasi kelas Bapak untuk implementasi pembelajaran yang Bapak rencanakan. Nah, jadi maksud dan tujuan dari percakapan ini adalah untuk melihat persiapan dan rencana yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentunya supervisi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran Bapak, nanti apa yang dapat kita lihat di sana, di mana yang sudah bagus, sudah kuat, dan apa lagi yang perlu dikuatkan. Dan juga yang paling penting adalah untuk mengembangkan kompetensi. Ya, tentunya proses supervisi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi dan potensi yang Bapak miliki sebagai seorang guru. Baik, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak untuk persiapan pembelajaran. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya. Baik, sebelum saya menjawab ke tujuan pembelajaran Pak, ya. Adapun nanti materi yang akan saya pilih ini adalah mengenai perubahan fisika dan kimia, itu khusus untuk IPA kelas 7. IPA kelas 7. Jadi adapun nanti untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu memberikan contoh nyata dari perubahan fisika dan perubahan kimia itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, jadi seperti yang saya tangkap tadi, bahwa Bapak akan mengajarkan materi perubahan fisika dan kimia. Yeah. Dan pembelajaran ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Dan juga yang kedua adalah mampu memberikan contoh dari perubahan fisika dan kimia. Yeah. Baik, jadi itu fokus untuk pembelajarannya itu sendiri ya Pak ya? Yeah. Baik, untuk yang selanjutnya adalah apa area pengembangan yang akan Bapak capai? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai itu yang pertama, di pembelajarannya sendiri itu saya harapkan pembelajaran yang saya hadirkan nanti ini lebih kepada pembelajaran yang kontekstual, artinya dapat dilihat contoh nyatanya, realnya, tidak hanya berdasarkan teori di buku. Jadi siswa benar-benar diajarkan bahwa oh ini loh contoh dari perubahan fisika dan ini perubahan kimia. Itu juga melalui praktikum nantinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dikarenakan siswa ini masih kelas 7, ini salah satu area pengembangan saya adalah menerapkan bagaimana disiplin positif bagi siswa kelas 7. Maklum kebiasaan mereka dari SD tentu masih terbawa-bawa ke SMP. Jadi bagaimana di kelas 7 ini untuk disiplin positifnya harus kita tingkatkan kembali. Itu melalui dari perilaku maupun kebiasaan baik yang dicontohkan oleh kita sebagai teladan maupun kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan diterapkan di pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini tidak hanya dari diri saya sendiri, juga nanti menampung aspirasi dari
peserta didik juga. Nah, jadi seperti itu Pak. Baik, ya Bapak, dapat saya simpulkan bahwa nanti Bapak ingin mengembangkan pembelajaran yang berdasarkan kontekstual ya, Iya. tidak secara teori tapi secara nyata siswa merasakan Iya. pengalaman yang sesungguhnya yang berkaitan dengan materi itu sendiri. Melalui praktikum. Ya, melalui praktikum. Kemudian ada juga penekanan pada kebiasaan melalui disiplin positif ya. Iya. Nah, itu nanti yang akan Bapak fokuskan untuk dikembangkan. Baik, Bapak. Kemudian yang terakhir untuk saya tanyakan adalah apa strategi yang akan Bapak siapkan? Baik. Untuk strategi yang pertama tentulah kita membuat sebuah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini di mana metode yang saya akan gunakan itu yaitu metode praktikum. Nah, tentu saja sesuai dengan area pengembangan yang saya inginkan, yaitu tadi pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif, tentu saja strategi yang akan saya lakukan adalah lebih banyak nanti belajar mengenai perilaku dan kebiasaan, penerapan perilaku dan kebiasaan yang bagus, terutama dari PNM yang sudah banyak contohnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kesepakatan kelas nanti bisa juga saya adaptasi dari beberapa rekan kerja kita di sekolah ini Pak, Ya. yang menurut saya sudah bagus untuk kesepakatan kelasnya. Jadi seperti itu. Baik ya, jadi ada beberapa persiapan ya, yaitu tentunya untuk pembelajaran sendiri Bapak membuat dan mempersiapkan rencana pembelajarannya atau modul ajarnya, kemudian metodenya Bapak juga sudah merancangnya dengan metode praktikum, kemudian untuk disiplin positif dan kesepakatan kelasnya pun sudah ada gambaran untuk pelaksanaannya nanti ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, demikian percakapan pra-observasi kelas yang dapat kita lakukan. Saya tidak sabar ya, ingin nanti melakukan observasi di kelas pembelajaran Bapak, dan nanti setelah kita melakukan observasi pembelajaran, Bapak sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran, kita akan melakukan percakapan lagi ya pasca observasi untuk mengevaluasi dan melihat kompetensi yang dapat Bapak kembangkan untuk selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk kesempatannya pada Ya, hari ini. sama-sama Pak. Demikian percakapan pra-observasi kegiatan coaching untuk supervisi dari saya, Eko Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.